Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujizatun Amalia. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Security and the Law of the Sea in East Asia, Navigation Regimes and Exclusive Economic Zones, atau Keamanan dan Hukum Laut di Asia Timur, Regulasi Navigasi dan Zona Ekonomi Eksklusif. Nah, hukum laut ini sendiri kan memberikan kerangka hukum untuk hak-hak dan kewajiban di laut. Namun hukum laut ini sendiri mampu menjadi sumber ketegangan yang ada. Itu dapat dilihat dari adanya perbedaan kepentingan dasar antara negara pantai yang ingin memperluas dan kencangkan jurisdiksi mereka atas ruang maritim. Dan di sisi lain, ada negara maritim atau pengguna yang berusaha untuk mempertahankan kebebasan maksimum navigasi, penerbangan, dan penelitian ilmiah yang memiliki implikasi penting bagi keamanan regional, serta adanya kebijakan penolakan laut yang didukung dengan menerapkan pembatasan kebebasan yang dilakukan oleh negara pesisir atau kepulauan. Namun, negara lain, khususnya negara maritim atau pengguna, melihat pembatasan yang diberlakukan oleh negara pantai pada navigasi dan penerbangan berlebih dan penelitian berdampak negatif bagi keamanan maritim mereka, terutama mobilitas angkatan laut dan kemampuan mereka untuk melakukan operasi pertahanan. Kemudian mengenai pembatasan kebebasan yang dilakukan oleh negara pesisir atau kepulauan, perairan Asia Timur menerapkan rezim navigasi dengan interpretasi hak dan tugas di zona ekonomi eksklusif. Nah, rezim navigasi ini sendiri terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah bagian tidak bersalah atau innocent. Nah, di bagian ini berlaku untuk kegiatan pelayaran yang memberikan hak dan kewajiban kapal yang berlayar di wilayah laut teritorial. Masalah utama dengan rezim lintas tidak bersalah ini adalah persyaratan dari beberapa negara pantai dan kepulauan untuk pemberitahuan sebelumnya atau otoritas dari jalur perang yang tidak bersalah. Kemudian bagian kedua adalah bagian transit. Di bagian transit ini memberikan semua kapal dan pesawat udara hak untuk melakukan perjalanan melalui selat yang digunakan untuk navigasi internasional. Dalam mode operasional normal, mereka di bawah dan di atas air. Kemudian bagian ketiga adalah jalur lintas kepulauan. Jalur lintas kepulauan ini berlaku untuk negara kepulauan seperti Indonesia dan juga Filipina. Di negara kepulauan ini menjalankan kedaulatan penuh atas perairan kepulauan mereka. Jika jalur laut tidak ditentukan, maka hak lintas kepulauan dapat dilakukan melalui rute-rute normal untuk navigasi internasional. Di luar jalur ini, kapal-kapal semua bangsa hanya memiliki hak lintas yang tidak bersalah atau innocent dan tidak ada hak untuk terbang di luar. Nah, kemudian di wilayah zona ekonomi eksklusif, kita tahu bahwa di wilayah ini negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi, melestarikan, dan mengelola sumber daya yang terkandung di dalamnya, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan UNCLOS. Dalam hal pengelolaan wilayah perairan zona ekonomi eksklusif, negara pantai perlu menetapkan kapasitasnya dalam mengambil hasil laut yang diperoleh untuk kepentingan pribadi. Hal ini dilakukan agar ekosistem tetap terjaga. Oleh karena itu, negara pantai mengeluarkan rezim navigasi di mana adanya pembatasan atas hak dan kebebasan di perairan yang berdekatan untuk alasan nasional keamanan, untuk melindungi kedaulatan dan hak kedaulatannya dalam memastikan bahwa kapal dan pesawat asing tidak beroperasi di perairan tersebut yang dapat merugikan keamanannya. Kemudian terkait penelitian dan survei yang dilakukan di wilayah zona ekonomi eksklusif, ada perbedaan pendapat mengenai apakah yurisdiksi negara pantai meluas ke kegiatan di wilayah zona ekonomi eksklusif seperti survei hidrografi.
dan pengumpulan data lingkungan laut serta kegiatan survei lainnya yang tidak terkait sumber daya atau tidak dilakukan untuk tujuan ilmiah. Sementara, UNCLOS membentuk rezim yang jelas untuk penelitian ilmiah kelautan dan di dalam UNCLOS tidak terdapat ketentuan khusus mengenai hidrografi. Nah, di dalam jurnal tersebut juga penulis menyampaikan bahwa keberlakuan UNCLOS mengenai hak-hak navigasi dan kebebasan dalam hukum laut tidak sejelas seperti yang diharapkan oleh para perancang konvensi. Itu memang benar. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya negara yang melanggar ketentuan negara lain mengenai kebebasan pelayaran serta penerbangan di wilayah perairan mereka. Meskipun seperti itu, dengan adanya ketentuan tersebut yang dikenal UNCLOS telah memberikan kepastian serta perlindungan bagi negara dari ancaman kejahatan. Nah, sekian review dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.